para pakar sejarah. Jadi Ibu tuh update terus masalah politik, ekonomi, kebudayaan, sejarah. Baik, silakan teman-teman. Langsung saja. Langsung aja nih ya Pak. Ya. Kira-kira setelah ini komunikasi antara Ibu Mega sama Pak Prabowo gimana? Seperti yang sering kami sampaikan bahwa secara pribadi hubungan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo ada hubungan yang baik, saling menghormati dan juga memiliki kesejarahan yang panjang. Sehingga tentu saja ini menjadi suatu landasan yang baik di dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Kemudian dalam Kapolres PAN, Pak Prabowo sudah menyebutkan soal soal Bung Karno menjadi semua menjadi partai itu apakah terkait dengan Bung Karno, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, memang Bung Karno tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi milik warga bangsa juga, karena Bung Karno bercita-cita untuk merombak sistem internasional yang anarkis menjadi sistem internasional yang mengedepankan kesetaraan antar warga bangsa yang menentang berbagai bentuk penindasan dalam seluruh aspek kehidupan, mengedepankan kemanusiaan, keadilan. Bahkan Bung Karno mengusulkan Pancasila menjadi piagam dari perserikatan bangsa-bangsa untuk membangun suatu tata dunia yang baru. Nah, bagi PD Perjuangan, kesejarahan dengan Bung Karno itu sangat kuat karena akar dari PD Perjuangan adalah PNI yang didirikan oleh Bung Karno dan menggelorakan suatu semangat kemerdekaan Indonesia saat itu dengan mengorganisir rakyat. PD Perjuangan secara konsisten menjabarkan ide, gagasan, pemikiran, cita-cita Bung Karno dalam seluruh nafas kehidupan partai dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga karena emotional bonding itulah PD Perjuangan yang paling konsisten dalam menjabarkan seluruh pemikiran Bung Karno itu, khususnya terkait dengan ideologi Pancasila, spirit mewujudkan Trisakti. Sekiranya partai lain juga akan menjalankan hal yang sama dengan PD Perjuangan, dengan emotional bonding Bung Karno, pemikiran-pemikiran Bung Karno, ya tentu saja kami welcome. Dan kemudian terkait dengan bagaimana tatanan sistem pemerintahan dibangun, ya kita melihat bahwa bagian dari suatu hukum alam tentang pentingnya check and balances, tentang pentingnya fungsi-fungsi di dalam teori politik, ada yang berada dalam pemerintahan, ada yang berada di luar pemerintahan, ada yang menjalankan fungsi-fungsi penyeimbang, sehingga representasi dari rakyat itu betul-betul terwakili. Nah, bagaimana sikap PDI Perjuangan? Kami belum memutuskan hal itu karena menyangkut hal yang sangat strategis. Kami mendengarkan bagaimana masukan anak ranting, PAC, DPC, masukan arus bawah, karena PDI Perjuangan adalah partai yang dibangun dari kekuatan arus bawah itu. Rapat Kerja Nasional akan membahas beberapa hal strategis terkait dengan evaluasi pelaksanaan pemilu tahun 2024, konsolidasi partai dalam rangka pilkada serentak dan juga persiapan kongres yang akan datang, dan juga persoalan yang sangat penting menyangkut kehidupan kita, masalah pangan. Karena terbukti pangan ini terus-menerus mengalami kenaikan, jangan sampai akibat global warming, akibat persoalan geopolitik, lalu Indonesia tidak terdepan di dalam mempelopori kedaulatan di bidang pangan itu. Sehingga masalah pangan juga merupakan hal yang sangat strategis untuk dibahas di dalam rapat kerja nasional. Rakernas juga akan menggelorakan suatu api perjuangan. Ya, karena itulah nanti ada beberapa simbol-simbol strategis bagaimana api perjuangan yang menyatu dengan kekuatan rakyat itu ditampilkan di dalam seluruh acara rapat kerja nasional yang